warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denusi Mayanti, saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan peran komunikasi dalam pengarahan beserta contohnya. Nah, jawabannya yang satu, peran komunikasi dalam pengarahan beserta contohnya. Nah, peran komunikasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengarahan di suatu organisasi. Salah satu fungsi manajerial yang bertujuan untuk memberi petunjuk, motivasi, dan arahan kepada anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan tujuan yang diinginkan. Di sini ada beberapa peran komunikasi dalam pengarahan beserta contohnya. Yang pertama, memberikan instruksi yang jelas, seperti contoh seorang manajer memberi arahan kepada timnya cara melakukan presentasi kepada klien, termasuk poin-poin yang penting yang harus disampaikan. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Contoh seperti seorang supervisor memberikan pujian kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik dan meningkatkan pentingnya komunikasi mereka bagi kesuksesan tim. Yang ketiga, penyelesaian masalah dengan konflik. Seperti contohnya yaitu jika ada kesalahpahaman antara tim, manajer dan mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan masalah tersebut dan mencari sosial yang memuaskan semua pihak. Yang keempat, menjelaskan tujuan dan visi. Contohnya, seorang pemimpin organisasi menjelaskan pentingnya visi perusahaan kepada seluruh karyawan agar mereka merasa terinspirasi, bersemangat dalam bekerja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, jelaskan macam-macam lingkungan organisasi. Baiklah, lingkungan organisasi adalah faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kegiatan, operasional dan strategi organisasi. Lingkungan ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal itu adalah faktor-faktor yang berasal dari organisasi yang dapat memengaruhi keputusan dan kegiatan organisasi seperti struktur organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada struktur organisasi, yaitu menentukan bagaimana tugas dan wewenang dibagi di dalam organisasi. Struktur ini bisa berupa hierarki, desentralisasi, atau struktur matriks. Yang ketiga ada budaya organisasi, seperti nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di dalam organisasi yang memengaruhi perilaku anggota organisasi. Yang keempat ada sumber daya, termasuk sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan informasi yang di dalam organisasi. Selanjutnya ada juga lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu berupa faktor-faktor yang berada di luar organisasi. Lingkungan eksternal ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada lingkungan sosial budaya, yang kedua lingkungan ekonomi, yang ketiga lingkungan politik dan hukum, ada juga lingkungan teknologi, dan ada juga lingkungan kompetitif. Semua faktor ini baik internal maupun eksternal saling berinteraksi dan memengaruhi kinerja serta arah organisasi. Organisasi itu perlu melakukan analisis terhadap lingkungan untuk merumuskan strategi yang tepat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu studi kasus. Yang dipertanyakan adalah identifikasikanlah permasalahan yang ada dan berikan rekomendasi solusinya. Identifikasi permasalahan itu yang ada seperti kurangnya berkomunikasi dan kurangnya koordinasi antara departemen pemasaran dan departemen produksi. Masalahnya, departemen pemasaran memberikan target penjualan yang tidak sesuai tanpa berkonsultasi dengan departemen produksi. Dampaknya,
Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyesuaian rencana produksi dengan permintaan pasar yang sebenarnya. Nah, yang kedua, ada juga koordinasi internal yang buruk di dalam departemen produksi. Masalahnya, bagian perencanaan dan penjadwalan produksi tidak selaras, dan dengan bagian pengadaan bahan baku itu menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku yang menghambat proses produksi. Dampaknya, keterlambatan dalam pengadaan bahan baku penghambat kelancaran produksi dan dapat mengakibatkan waktu tunggu yang lebih lama untuk pengiriman produksi ke pelanggan. Nah, yang ketiga, kurangnya koordinasi antara bagian produksi dengan bagian perawatan mesin. Masalahnya, tidak ada koordinasi yang efektif antara bagian produksi dan perawatan mesin, yang dapat menyebabkan mesin yang tidak terjadwal. Dampaknya, waktu produksi terganggu akibat mesin yang rusak atau tidak berfungsi, yang menyebabkan penurunan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, minimnya umpan balik dan evaluasi koordinasi. Masalahnya, tidak ada evaluasi yang rutin kinerja yang jelas, dan masalah yang harus berulang tanpa solusi yang tepat. Dampaknya, tanpa evaluasi dan indikator kinerja yang jelas, perbaikan koordinasi yang sulit dilakukan, dan masalah yang ada terus berulang tanpa solusi yang tepat. Nah, masalah utama yang dihadapi oleh PT Jaya berkaitan dengan kurangnya komunikasi dan koordinasi baik antara departemen internal, departemen produksi. Untuk mengatasi masalahnya, perusahaan itu perlu berkomunikasi secara baik dan menetapkan prosedur yang secara standar yang jelas, dan menggunakan teknologi untuk memonitor dan memperbaiki koordinasi antar bagian. Evaluasi rutin dan penggunaan indikator kinerja akan membentukkan perusahaan perbaikan yang diterapkan dan memastikan kelancaran operasional. Itulah jawaban dari saya tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.